Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita belajar Al-Quran Hadis. Materi kita hari ini yaitu pengertian Al-Quran Hadis. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul yang makruh atau dibaca anak-anak ya. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahifil mangkul alaihi bitawatiril muta'abbudu bitilawati. Yang artinya anak-anak, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang diberi jilid, yang disalin dengan jalan mutawatir dan yang membacanya bernilai ibadah. Batasan rumusan pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, berfungsi sebagai mukjizat, tertulis dalam mushaf, disampaikan dengan jalan mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Next anak-anak, yaitu maksud tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama anak-anak ya, tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk atau pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Yang kedua, sebagai pelajaran dan penerangan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Yang artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Nomor 3 anak-anak, tujuan diturunnya Al-Quran yaitu sebagai pengakuan terhadap kebenaran para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi itu tadi anak-anak ya, tujuan diturunkannya Al-Quran. Kemudian proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu anak-anak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur melalui malaikat. Adapun cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tidak melihat sesuatu, akan tetapi beliau merasakan adanya sesuatu dalam kalbunya.
Kemudian yang nomor 2, anak-anak, proses turunnya Al-Quran yaitu wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincingnya lonceng. Cara seperti inilah yang merupakan cara turunnya wahyu yang paling berat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai anak-anak, kening beliau, kening Rasulullah terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat. Bila wahyu itu turun ketika beliau mengendarai onta. Yang nomor 3, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berupa seorang laki-laki seperti di atas, tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Next, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Anak-anak, masa turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. 13 tahun diturunkan di Mekah dan 10 tahun diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Anak-anak, ayat-ayat Makkiyah terdiri dari 86 surat dan ayat-ayat Madaniyah terdiri dari 28 surat. Kemudian, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah nomor 1, yaitu agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasih atau yang menghapus dan ada yang mansuh atau yang dihapus sesuai dengan kemaslahatannya. Yang ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan berpengaruh di hati. Kemudian nomor 4, hikmahnya adalah memudahkan penghafalan. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Shadaqallahul adzim. Kemudian anak-anak, hikmah yang kelima adalah di antara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu nomor 6, untuk membedakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah.
Next student, anak-anak ya. Perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Satu, perbedaannya anak-anak. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang. Surat Makkiyah yang berjumlah 86 surat tersebut terbagi menjadi 4.780 ayat. Sedangkan surat Madaniyah yang berjumlah 28 surat tersebut terbagi menjadi 1.456 ayat. Kemudian perbedaan yang kedua, ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam surat-surat Madaniyah terdapat perkataan ya ayyuhalladzina amanu, dan sedikit sekali terdapat perkataan ya ayyuhan nas. Sedangkan dalam surat-surat Makkiyah adalah sebaliknya. Kemudian perbedaan yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala. Kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah mengandung hukum-hukum. Next, macam-macam nama Al-Quran. Beberapa nama lain dari Al-Quran yaitu anak-anak, yang pertama, Al-Quran disebut juga dengan Alkitab. Ya, yang pertama tadi namanya kan Al-Quranul Karim. Yang kedua yaitu Alkitab. Kata Alkitab disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 230 kali. Kemudian yang nomor 3 disebut yaitu Al-Huda. Jadi nama lain Al-Quran itu anak-anak yaitu Alkitab. Yang nomor 3 Al-Huda. Kata Al-Huda dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 79 kali. Al-Huda itu anak-anak artinya petunjuk. Jadi Al-Quran mengandung banyak sekali petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, yang nomor 4 yaitu nama Al-Quran yang nomor 4 adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu anak-anak artinya yang membedakan. Maksudnya Al-Quran dinamai Al-Furqan karena Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Kemudian nama Al-Quran yang kelima yaitu Az-Zikri. Kata Az-Zikri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 267 kali. Az-Zikri artinya peringatan anak-anak, karena banyak berisi peringatan-peringatan untuk tidak melakukan kesalahan dan peringatan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Kemudian yang nomor 6 nama Al-Quran yaitu At-Tanzil. Kata At-Tanzil disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya itu anak-anak, kitab suci yang diturunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah mengerti anak-anak ya? Mulai pengertian Al-Quran, proses turunnya Al-Quran, kemudian ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, hikmah diturunkannya Al-Quran, dan macam-macam nama Al-Quran.
Sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah dibuka buku Al-Quran hadisnya halaman 15, yaitu tulislah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 19. Ditulis di mana, Bu? Ditulis di buku tulis Al-Quran hadis. Nanti kalau sudah waktunya pembelajaran tatap muka akan Ibu nilai. Sudah mengerti anak-anak? Ya. Jadi tugasnya adalah menulis Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 19. Ya, ayat 1 sampai dengan 19 anak-anak ya. Ditulis di buku tulis Al-Quran hadis. Kan? Kalau sudah pembelajaran tatap muka akan saya nilai. Oke anak-anak, jangan lupa ya, karena ini pandeminya semakin tinggi. Jangan lupa sering cuci tangan ya. Kemudian selalu pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.